kalau ada air, kita kena air. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Fadilatul Muhtaram Al-Habib Abdul Salam Al-Hindwan, Fadilatul Muhtaram Akhi fillah Al-Habib Fahmi Ibn Al-Habib Harun Al-Mutahhar, Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Hannan, Fadilatul Muhtaram Al-Ustadz Damanhuri Al-Dayaki, Fadilatul Ustadz Kiai Athaillah yulaqab bi Kiai Syahrul Khan. Syahrul Khan tempat seair itu beliau tuh. Hanya mestinya dia nyanyi itu sama dengan Syahrul Khan. You muskurahi kan gitu. Fadilatul Muhtaram Kiai Ali Ridha. Kemudian para kiai-kiai, para lora, para gus yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi ta'zim wa ihtiraman lakum jami'an. Al-Fakir, kalau bicara senioritas dengan Al-Habib Muhammad Fahmi dengan Kiai Athaillah, saya lebih dulu mondok di Bangil. Saya masuk di Bangil tahun 88. Tapi kalau bicara pamor, bicara ngetup, masyhur 'indan nas, masyhur 'indal malaikah, masyhur 'indallah. Insyaallah mereka-mereka ini saya cukup jadi pengikut jejak beliau insyaallah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir bersama-sama meramaikan acara deklarasi, kata Ustadz Muhdi. Apa dia? Ikatan Silaturahim Ulama Peduli Ummah. Ulama peduli umat. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, langsung ya to the point. Percaya enggak semut satu hari bisa bolak-balik ke Jakarta 7 kali? Percaya enggak? Semut satu hari bolak-balik dari Pontianak ke Jakarta 7 kali. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya? Tak percaya. Percaya enggak? Enggak percaya. Kalau saya percaya, kenapa? Karena semut kebetulan nyangkut di pesawat. Semut ini masuk dalam pesawat, di kabin pesawat, kemudian pesawat Lion Air pergi ke Jakarta 1 jam 15 menit. Sampai di Jakarta, balik lagi dia ke Pontianak 1 jam 15 menit. Baru sampai mendarat landing di Pontianak, terbang take off lagi dia ke Jakarta. Habis sampai Jakarta, balik lagi dia ke Pontianak. Dia pun keluar dari pesawat. Budak-budak katanya. Kawannya kata, apa pasal? Apa hal? Percaya enggak kita? Aku tadi bolak-balik Jakarta dari pagi sampai malam hampir 7 kali. Kira-kira kawannya percaya enggak? Kenapa? Ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Tapi begitu semut cerita, tadi saya numpang dengan seorang penumpang. Naik di dalam badannya, aku pun merayap sampai di dalam pesawat. Aku bertapuk di bawah, di atas kabinnya. Kemudian Alhamdulillah, bolak-balik 1 hari 7 kali. Dari Pontianak Jakarta, min Jakarta ila Pontianak, min Pontianak ila Jakarta, wa ila alhamdulillah 7 kali aku sampai ke Pontianak. Kira-kira percaya tak? Percaya tak?
percaya. Kenapa? Karena pada saat kita bicara tentang ini, maka kita akan bicara tentang akal. Maka kita akan bicara tentang keyakinan. Sekarang kita percaya pada semut. Bagaimana dengan seorang waliyun min awliya'illahi salihin. Seorang waliullah, zurriyatun nabi. Begitu dia berkata, aku hari ini mi'raj, bertemu dengan Allah sampai ke Sidratul Muntaha sab'una marrah fil yaum. Maka pada saat itu bicara tentang keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Al-karamah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang di luar otak dan jangkau manusia. Tapi pada saat kita percaya, maka apa bedanya dengan makhluk Allah yang namanya semut? Semut yang kita percaya, apalagi kekasih Allah. Percaya silakan, tak percaya silakan. Jangan istihza, jangan menghina, jangan main-mainkan. Apalagi kata ke Atuillah tadi, bicara tentang nasab, ribut tentang nasab. Iran dah buat rudal, kalau kita Indonesia hanya buat bakso rudal. Ya, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anak kalian, ibu bapak kita semua, didik anak kita atas 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta pada nabimu, cinta pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, kau cerita tentang Nabi Muhammad, apa yang tak ada pada Nabi Muhammad? Keringat Rasulullah menjadi rebutan sahabat. Keringat Rasulullah, air ludah Rasulullah menjadi rebutan sahabat. Kan begitu? Kalau kira-kira orang bilang air ludah Rasulullah belum sempat kering di tanah, sudah rebutan para sahabat. Dalam riwayat dikatakan air ludah Rasulullah pada saat beliau beludah, kemudian diambil oleh sahabat, rebutan sahabat. Ada yang menggosokkan ke tubuhnya, ada yang menggosokkan ke badannya. Pada saat digosokkan ke tubuh, ke badannya, subhanallah, ada yang sampai 7 hari tak hilang bau wanginya. Percaya tak? Nah, baginda Rasulullah. Nah, bagaimana dengan air liurnya Kiai Syahrul Khan? Kira-kira ada tak mau? Hah? Cari barokah katanya. Kiai minta barokah. Udah tak perlu nunggu air ludah itu jatuh ke bawah. Ngak-ngak ya kita semua. Bagi sikit-sikit. Percaya kita kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang sangat mulia dan mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, hari ini orang ribut-ribut tentang bagaimana mi'raj. Hari ini orang ribut tentang bagaimana nasabnya diragukan, nasabnya tak jelas, nasabnya bahkan dikatakan habib palsu. Allah karim. Kita ini belum tentu masuk surga, betul tidak? Kita belum tentu bisa bertemu Nabi Muhammad, betul tidak? Hari ini kita bersalawat, hari ini kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, cerita tentang sejarah biografi Rasulullah. Belum tentu kita diakui pada saat ada buhut, ada benci kepada keturunan dari Rasulullah. Makanya pertama, ajarkan anakmu, kata Rasulullah, atas 3 perkara. Pertama, cinta kepada Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, dan cinta kepada keluarga Nabi. Guru saya para habaib, guru saya ahli masyayikh, guru saya banyak yang jamul, guru saya banyak yang muda dipanggil untuk kiai-kiai, ustaz-ustaz yang ngajar nahwu, yang ngajar bahasa Arab, Al-Ustaz Syekh Hasan Basri, seorang Madura.
Dia ngajarkan imla, dia ngajarkan insya, dia ngajarkan tafsir Jalalain, dia ngajarkan tafsir-tafsir yang lain sampai tafsir. Dia ngajarkan kitab-kitab Ihanatul Talibin, dia ngajarkan Hasyatul Baiduri. Itu semua guru-guru Madura banyak. Yang ngajar itu guru-guru Jawa, para habaib, para masyayikh, ada Ustaz Badar Bakhabazi, masyayikh. Subhanallah, bersatu begitu. Tidak ada pernah saling menghujat. Hari ini baru dah keluar dari pondok 2-3 tahun, begitu balik dipanggil minta maaf, dipanggil kiai, dipanggil gus, dipanggil kiai, dipanggil tok lebay. Kalau orang Malaysia kata anak kiai itu tok lebay. Oh, kita lebay kan? Lebay mana kau? Itu dipanggil tok lebay. Apa kata mereka? Mereka tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara Allah. Allah yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Orang yang sombong Allah akan hancurkan, Allah akan jatuhkan, bahkan derajatnya dijatuhkan. Ini yang terjadi hari ini. Ya, adalah kita urus nasib kita, kata Ustaz Syahrul Khan tadi. Ya Alhamdulillah, urus nasib kita. Ibadah ikutnya apa yang diajarkan guru-guru kita, para masyayikh kita. Kalau orang ngajak kita membenci, provokasi kita, jangan ikut mereka. Jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki. Al-adab fawqal alim. Adab itu harus di atas daripada ilmu. Nah, mestinya ilmu sekilo, adab 2 kilo. Gara-gara seakan-akan dia orang besar, gara-gara dipanggil ceramah sana sini, udah dipanggil kiai, lalulah sombong, mulai guru-gurunya para habaib mulai ditiadakan, guru-gurunya para sadah ba'alawi. Ya Allah, kalau memang mereka dipalsu, ngapain mereka capek-capek pakai korban, pakai imamah, pakai muqaddam? Ngapain capek-capek pakai imamah? Ngapain capek-capek mereka tahajud? Ngapain capek-capek mereka sampai ke Allah, menangis di tengah malam, tahajud di tengah malam? Mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Kalau toh akhirnya masuk neraka, kenapa? Yang lebih dahsyat lagi hari ini, bayangkan habaib dibilangkan keturunan Yahudi. Alhamdulillah, adik-adik cintai para habaib, cintai keturunan Rasulullah. Yakin demi Allah tidak akan hidup berkah. Karena anak saya 3-3-nya saya pondokkan di pondok habaib. Ya, anak saya 3-3-nya saya pondokkan di pondok habaib. Tadi Ustaz Muhdi sampaikan, dulu saya sering ngantar Habib Fahmi pergi ceramah, nyupirkan beliau. Hari ini berkahnya nampak, Allah perlihatkan karena cintanya beliau kepada Habib. Akhirnya apa? Beliau sekarang punya pondok pesantren. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu cinta kepada beliau. Yang ketiga kata Nabi, wa qiraatil Quran. Pertama cinta Nabi, yang kedua cinta keluarga Nabi, yang ketiga baca Quran. Kenapa kita percaya anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun bisa hafal Al-Quran? Bukan hanya khatam Al-Quran. Datang anak kecil kepada saya, umurnya 9 tahun. Ta'al ya walad, ana sami'tul khabar annaka hafidhal Quran. Saya tanya kepada anak tersebut umur 9 tahun. Nah, benar, Ustaz dengar kau hafal Quran. Apa jawabnya? Naam, hafidhul Quran kullah. Saya hafal Quran semuanya Ustaz. Saya buka kitab Juz Amma. Saya buka, coba Iqra An-Naba. Iqra An-Naba. Dia pun langsung membaca dengan suaranya yang merdu. Saya suruh baca Iqra As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Rasa-rasa ghairu ma'qul, dah masuk akal anak umur 9 tahun bisa hafal Al-Quran. Karena saya ingat dulu saya umur 11 tahun
tak hatam-hatam Al-Quran. Begitu masuk pondok Dalwa, umur 12 tahun baru bisa ngaji. Umur 13 tahun baru hatam Quran. Begitu udah besar, barulah saya mulai menghafal sikit-sikit. Dan itu pun begitu ngapal, balik lagi ke kamar, ke masjid, duduk ngapalkan Al-Quran, banyak rupanya. Anak 9 tahun hafal Al-Quran, sadar 3 juz. 30 juz hafal. Bicara akal, tak masuk akal. Kenapa? Al-Quran mukjizat. Nah begitulah kalau para aulia, para kekasih-kekasih Allah, para habaib, para sahadatuna, Ba'alawi, itu semuanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Cintai mereka, sayangi mereka, jangan pernah benci kepada mereka. Karena benci mereka adalah suatu kebodohan. Benci kepada mereka adalah suatu penyesalan yang insya Allah akan kita rasakan pada hari kiamat. Saya ada bicara tentang ikatan santri, kayak Syarukan dari cerita rasa, maka sedikit-sedikit nyentil. Maka saya mengajak kepada kita semua, ayo bersatu dengan para habaib. Minta doa kepada mereka, minta doa kepada mereka semua. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diakui sebagai cucu Nabi, diakui sebagai keturunan yang mencintai Nabi Muhammad, keturunan orang-orang biasa yang mencintai keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hada minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.